sebagian ulama tasawuf. Tapi Imam Bukhari mengatakan Nabi Khidir sudah meninggal dunia. Karena kalau dia masih hidup, kenapa dia tak datang jumpa Nabi Muhammad? Waktu Nabi perang berdarah, kenapa dia tak datang menolong? Ditambah lagi hadis mengatakan, setelah 100 tahun setelah aku mati, semua yang di atas muka bumi ini meninggal, kata Nabi Muhammad. Maka Imam Bukhari berpendapat bahwa Nabi Khidir sudah meninggal. Dan saya condong kepada itu. Saya condong kepada pendapat Imam Bukhari. Pertama, karena dia ahli hadis, jurusan saya hadis. Yang kedua, supaya orang tidak mengaku sikit-sikit jumpa Nabi Khidir. Kau kenapa tak datang ke pengajian kami? Ah, kau kan ngaji sama Ustaz Somad. Kau ngaji sama siapa? Aku sama Nabi Khidir. Setelah membaca buku ini, ternyata Said Nursi punya pendapat ketiga. Pendapat ahli tasawuf masih hidup. Pendapat Imam Bukhari mengatakan sudah meninggal. Tapi pendapat Said Nursi, dia bagi kehidupan itu sampai 5 kehidupan. Pertama, kata dia, kehidupan kita. Ini kita hidup. Kehidupan kita yang yang terbatas. Kedua, kehidupan Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Kehidupan mereka relatif tidak terikat. Jadi kita hidup, Khidir pun hidup. Cuman bedanya hidup kita terikat, hidup Khidir tidak terikat. Jadi kita hidup, Khidir pun hidup. Cuman bedanya hidup kita terikat, hidup Khidir tidak terikat. Kehidupan yang ketiga, itu yang disebut dengan kehidupan Nabi Idris dan Nabi Isa. Nabi Isa masih hidup, tapi kehidupannya tak sama dengan kita. Karena Nabi Isa tidak mati. Yang disalib di tiang salib itu adalah Yudas Iskariot. Sedangkan Isa barrafa'ahu Allah, dia diangkat dan masih hidup. Kehidupan kita, kehidupan Nabi Ilyas dengan Nabi Khidir, kehidupan Nabi Idris dengan Nabi Isa. Kehidupan yang keempat, kehidupan orang yang mati syahid. Orang mati syahid hidup. Karena Allah mengatakan tak boleh mereka disebut mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun. Ini kehidupan yang ketiga, keempat. Ada lagi kehidupan yang kelima, kata dia. Apa itu kehidupan kelima? Itulah kehidupan ketiga, keempat. Oh, 4 aja, saya salah. Oh, ada kelima, kehidupan spiritual penghuni kubur. Ternyata orang yang dikubur itu pun tidak mati. Mana dalilnya? Karena ketika kita lewat di kubur, kita tetap mengucapkan salam. Lewat kita di pemakaman dekat jembatan Harapan Raya. Kalau mereka mati, sama macam batu nisan, untuk apa kita ucapkan salam ke batu nisan? Benda mati, mereka hidup. Makanya kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Dengan membaca buku ini, maka hilanglah konflik antara Imam Bukhari dengan ahli tasawuf. Kalau tadi kita benturkan itu, Imam Bukhari mengatakan belum mati, Imam tasawuf mengatakan belum mati, Imam Bukhari mengatakan sudah mati. Ternyata Imam Bukhari tidak salah, Imam ahli tasawuf pun tak salah, karena kehidupan ada 5 level. Nah sekarang yang di hadapan saya ini hidup level berapa? Cerdas luar biasa ini. Memang ada yang menyatakan ada 4 ya, Nabi Ilyas, Nabi Idris, Nabi Khidir, Nabi Isa. Tapi saya mencari dalilnya tidak ketemu. Nabi Khidir katakan masih hidup, itu saya juga tidak ketemu. Nabi Idris warfa'nahu makanan aliyah, ada hadisnya di ayatnya, tapi makan aliyah itu apakah tidak mati dulu? Nabi Isa pun dalam Al-Quran kan inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, kan saya wafatkan engkau kemudian saya angkat. Bahwa nanti kemudian turun, ya itu kekuasaan Allah SWT. Tapi manusia yang bisa nembus langit dalam keadaan hidup itu Nabi Muhammad SAW. Yang lain di bumi ini kemudian kalau mau naik ya diambil tuh rohnya saja. Saya belum punya dalil, belum punya dasar, tapi memang mendengar yang sama bahwa Nabi Khidir termasuk Nabi yang belum wafat. Setahu saya manusia terpanjang umurnya adalah Nabi Adam 1300 tahun. Kemudian Nabi Nuh
di atas 1000 tahun. Dakwahnya 950 tapi umur beliau di atas 1000 tahun. Makin kini makin pendek, dan Nabi Khidir adalah semasa dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu umurnya sekitar 120 tahun. Atau saya lupa persisnya, tapi yang jelas tidak sampai 1000, tidak sampai 500 lah. Umurnya manusia, umurnya Nabi Musa ya 100 lebih lah. Nabi Khidir semasa dengan itu ya mungkin kalaupun lebih tua ya tidak sampai ribuan, atau mungkin sekarang belum meninggal, saya belum dapat dalilnya. Sampai mendengar dari mana atau tahu di kitab apa, Mas? Ya umumnya hanya gitu, tutur tinular gitu ya, umumnya hanya gitu. Yang kitab yang membahas itu saya juga belum ketemu. Kalau ada yang sudah membaca kitabnya, ya tolong sampaikan kepada kita, karena saya sudah mencari dan tidak ketemu atau belum ketemu. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Khadir ya, sampai sekarang masih hidup. Apakah itu benar? Benar, ada yang mengatakan demikian, tapi itu tidak benar. Itu tidak benar, dan ini telah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari ya, bahwasanya Nabi SAW telah pernah kita jelaskan kalau tidak salah di sini juga ya, Nabi menjelaskan bahwasanya tidak akan ala ra'si mi'at sanah, setelah 100 tahun tidak ada yang hidup orang di atas muka bumi ini. Nabi pernah mengucapkan hal tersebut setelah salat Isya. Nabi mengatakan setelah 100 tahun tidak ada orang lagi hidup setelah ini. Oleh karenanya para sahabat yang paling tertua adalah yang 100 tahun setelah Nabi mengucapkan hadis tersebut, karena semua manusia akan meninggal setelah 100 tahun. Seandainya Khadir masih hidup di zaman Nabi, setelah 100 tahun dia akan meninggal setelah itu, paham? Dan kemungkinan besar tidak. Kalau seandainya Nabi Khadir hidup di zaman Nabi, ngapain dia tidak ketemu Nabi SAW? Padahal Allah telah mengambil sumpah dari para anbiya, wala tansurunna, kalian akan menolong Nabi Muhammad. Kalau kalian ya bertemu dengan Nabi Muhammad, harus tolong Nabi Muhammad. Nabi Khadir ternyata tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya dia hidup di zaman Nabi Muhammad, dia akan datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak pernah bercerita bertemu dengan Nabi Khadir. Semua Nabi cerita tentang Nabi Khadir tentang masa lalu. Tentang masa lalu. Nabi tidak berkata dan dia ada sekarang. Tidak pernah ngomong begitu. Kemudian kalau Nabi Khadir masih hidup sekarang juga apa faedahnya? Harusnya dia keluar, kemudian dia ajak kaum muslimin, dia ajar ilmu kepada kaum muslimin. Ngapain dia sembunyikan ilmu kalau dia hidup sampai zaman sekarang? Oh Ustaz, dia bertemu dengan guru saya. Oh. Ketemu dengan gurumu kenapa ditemui sama Khadir? Ada masalah apa? Ketemu dengan ini sih. Akhirnya banyak orang ngaku ini bacaan dari Nabi Khadir. Subhanallah. Sekarang guru ente ketemu dengan Nabi Khadir. Dia tahu enggak itu dia pastikan Nabi Khadir? Bukankah setan bisa mengaku Nabi Khadir? Bisa atau tidak? Bisa. Dari mana dia tahu ciri-ciri Nabi Khadir? Kalau Nabi Muhammad SAW kita tahu ciri-cirinya. Nabi berkata, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, sungguhnya dia telah melihat aku, karena syaitan tidak bisa meniru aku. Seorang belajar tentang sifat fisik Nabi SAW untuk mencocokkan ini Muhammad SAW atau bukan. Oleh karena di zaman para sahabat, kalau ada orang mimpi ketemu Nabi, kata sahabat tersebut, "Sifli ma ra'ait." Sifatkanlah orang yang kau lihat dalam mimpimu. Kalau disifatkan sesuai dengan Nabi, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan, berarti bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang orang mengaku ketemu dengan Nabi Khadir. Dari mana dia tahu itu Nabi Khadir? Apakah Nabi pernah menjelaskan Khadir cirinya begini sehingga bisa dia cocokkan? Tidak bisa. Maka tidak mungkin itu tidak bisa dipastikan itu Nabi Khadir, karena iblis setan juga bisa ngaku sebagai Nabi Khadir. Dan saya katakan tadi, apa fungsinya Nabi Khadir hidup sampai sekarang dan dia tidak memberi sumbangsi kepada Islam sama sekali? Apa fungsinya? Apa fungsinya Allah menghidupkan dia sampai zaman sekarang? Apa fungsinya? Dia tidak ketemu Nabi Muhammad SAW, sekarang tidak ada peran, tidak bertemu dengan Raja Salman misalnya, atau Presiden Pak Jokowi, hafizahullah ta'ala, atau ketemu dengan Presiden kaum muslimin yang lainnya untuk beri masukan. Ya. Apa fungsinya dia hidup zaman sekarang? Hanya untuk ketemu pemimpin tarekat ini, apa bedanya? Apakah ada penjelasan ciri-ciri Nabi Khadir? Tidak ada. Dalam hadis tidak ada. Terus siapa yang menjelaskan? Tidak ada. Nabi tidak menjelaskan, tidak ada faedahnya. Karena pendapat yang kuat Nabi Khadir tidak hidup lagi. Nabi Khidir yang keliling dunia itu banyak Israiliyat. Israiliyat itu banyak dongeng-dongeng palsu. Kalau Israiliyat itu berita yang dikarang oleh Yahudi dan Nasrani. Hati-hati. Bahkan ada yang lebih aneh.
kalau kamu cenah menemukan kakek-kakek yang kulehe bin dekil and the kumal and bau hapet, eta teh Nabi Khidir. Coba eta Nabi Khidir jika aki ya Allah ya Rabbana, naudzubillahi min dzalik. Karunya tuh aki-aki di dia anu kulehe jebacan mani kabeneran geus sasapu. Nabi Khidir senawas tanggal liwat. Nah, itu cerita-cerita Israiliyat. Jadi Nabi Khidir keliling dunia itu adalah khurafat. Khurafat itu termasuk berita-berita bohong ditambah lagi dengan cerita-cerita Israiliyat ya. Itu kisahnya cukup panjang di dalam surat Kahfi dan di dalam hadis Bukhari. Nanti kita bahas Nabi Khidir itu siapa ya. Yang jelas seorang nabi yang diberikan kelebihan oleh Allah yang tidak diberikan kepada Nabi Musa. Sebab Nabi Musa pernah ngomong begini, tidak ada orang yang lebih tahu daripada aku. Nah itu kesombongan Nabi Musa pada saat itu. Oleh Allah diuji. Ternyata diuji dengan Nabi Khidir. Dan ketika Nabi Khidir memberitahukan sesuatu, Nabi Musa tidak bisa menjawab. Itu kisahnya cukup panjang. 1, Nabi Khidir membunuh anak kecil. 2, Nabi Khidir melobangi perahu. 3, Nabi Khidir merobohkan bangunan. Itu ramai ceritanya. Dan ternyata ada pelajaran yang sangat berharga. Kenapa Nabi Khidir membunuh anak? Sebab Nabi Khidir diberi wahyu oleh Allah bahwa anak itu kalau dibiarkan hidup dia akan menjadi penjahat. Dari cerita itu terjadilah satu peristiwa yang salah. Dulu pernah ibu bapak dengar viral kan di kota Bandung, ada satu keluarga yang membunuh anaknya dengan alasan takut terbawa arus yang tidak baik, takut tidak terdidik, takut terbawa pergaulan yang tidak baik dan sebagainya. Mungkin dia terinspirasi dari cerita itu. Nggak boleh pak. Aduh orang menang mahyu ya, budak orang teh baungna nurun ke Abu Lahab, paihan ke orang, ulah pak. Jangan sampai seperti itu ya. Bahkan mohon maaf, terakhir nih sebelum kita closing, bisa jadi anak kita itu soleh apabila kita sudah meninggal. Makanya tahan doa yang tidak baik kepada anak kita sekalipun anak kita belum soleh. Jangan, tahan. Terus doakan, terus beri contoh, berikan sambutan atau komunikasi yang baik. Nabi Khidir ini sampai sekarang ya menjadi menjadi banyak pembahasannya karena orang-orang sufi ini terlalu banyak kontroversinya tentang Nabi Khidir. Katanya setiap tarekat sufi itu pasti pemimpin tarekatnya sudah pernah ketemu Nabi Khidir. Ya. Nah, itu omong kosongnya ya orang-orang sufi itu, dan dari kedustaan mereka. Nabi Khidir itu sudah meninggal. Iya. Sudah meninggal. Kalau beliau seorang nabi dulu ada, tidak mungkin tidak masuk di dalam firman Allah, wa ma ja'alna li ahadin wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Kami tidak pernah menjadikan ada seorang manusia yang kekal sebelum engkau Nabi Muhammad. Dan suatu hari Nabi keluar di tengah para sahabatnya, beliau berkata, setelah 100 tahun tidak ada lagi jiwa yang bernapas di malam ini yang tersisa. Andai kata Nabi Khidir misalnya masih hidup sampai masa Nabi, pasti dia termasuk orang yang tidak akan tersisa juga. Jelas ya? Baik.